Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad iftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin awwalil muta'alliq li fidikal awwal wa akrami habibin tafaddalta alayhi fatafaddal wa ala alihi wa sahbihi wa tabi wa isbi ma damata laki minka wa tarki ilaik wa iqbaluka alayhi wa iqbaluhu ladaik wa syuhudu laka wa antirahu ladaik. ونشهد ونصل إلى حضرتك من حضرة ذاته قائمين لك وله بالعذاب الوافر مغمورين منك بالمداد الباطن والظاهر. ربي إني يا ذا صفات العالية قائم بالفناء أريد أتية تحت باب الرجاء وكفت بذلي فأجسني بالقصد قبل المنية. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan taufik, inayah, rahmat, madad, serta hidayah bagi kita yang alhamdulillah sama-sama bisa hadir untuk sama-sama mendengarkan atau talabatul ilmi, mencari ilmu agama. Karena hakikatnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, yaitu adalah orang-orang yang pertama pasti yang beriman. Kemudian adalah orang-orang yang mau untuk apa? Untuk mencari ilmu agama Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu man yuridullahu yufaqihu fiddin. Man yuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kehendak bagi orang-orang yang mau mencari ilmu. Memberikan kehendaknya apa? Dengan kebaikan. Kebaikan tersebut adalah bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. Makanya orang-orang zaman dahulu, termasuk daripada para salafun saleh, mereka itu mencari ilmu bukan dengan suatu hal yang mudah. Mungkin berbeda di era zaman sekarang, karena di era zaman sekarang itu udah lengkap. Karena sekarang ada YouTube, ada Google, bahkan sudah ada Maktabatus Samilah. Maksudnya bisa menggunakan barang-barang elektronik untuk kita bisa mencari ilmu agama. Tapi orang-orang terdahulu itu ketika mencari ilmu itu dengan susah payah, dengan jerit payah kerja kerasnya untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau menginginkan sesuatu kebaikan, maka semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertuju ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat tahu siapa orang yang mau mendapatkan rahmat Allah, siapa orang yang mau mendapatkan kasih sayang Allah, maka mereka harus melihat bagaimana cara kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di situ, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai rahmat, sebagai pemberi rahmat bagi apa? Bagi orang-orang yang ada di semesta alam. Oleh karenanya ini adalah salah satu anugerah bagi kita yang alhamdulillah di zaman sekarang itu mudah sekali untuk mencari ilmu. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan apa? Di sini Imam Syafi'i memberikan resep bagi orang-orang yang mau serius mencari ilmu agama. Dan siapa orang yang mau mengamalkan ilmu ini, yang mau mengikuti daripada resepnya Imam Syafi'i, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu. Yang pertama kata Imam Syafi'i apa? Akhi. Yang awal daripada kalimat Imam Syafi'i lontarkan di dalam mulutnya yaitu akhi. Yaitu Imam Syafi'i dengan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita dianggap saudara daripada Imam Syafi'i. Akhi, saudaraku. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan lan tanalul ilma, kata Imam Syafi'i. Tidaklah kita bisa mendapatkan ilmu bisyittah, kata Imam Syafi'i, kecuali dengan 6 ilmu ini yang harus kita pegang, kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan sa'ubika antafsiliha bibayani. Oleh karena itu
sini aku akan perjelas bagi kalian yang mau mencari ilmu agama. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, ialah az-zaka. Ya, pertama pasti dengan kecerdasan. Terkadang ada orang itu yang tidak cerdas, tapi dia semangat di dalam menuntut ilmu. Sehingga antara orang cerdas dan orang yang semangat menuntut ilmu itu derajatnya sama. Terkadang memang orang cerdas dominan lebih pemalas. Sebaliknya bagi orang yang kurang cerdas dominan dia orang yang semangat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan yang pertama az-zaka, yang kedua apa, al-hiris, yaitu orang yang semangat. Oleh karenanya ketika kita sudah memiliki daripada ilmu, memiliki daripada kompetisi di dalam diri kita, yaitu az-zaka, yaitu cerdas, tambahkan lagi dengan hiris, yaitu dengan semangat. Setelah dengan semangat, kata Imam Syafi'i apa? Al-ijtihad, yaitu bersungguh-sungguh. Sudah kita mendapatkan kemudahan untuk menghafal atau pemahaman, kemudian kita al-hiris, semangat di dalam menuntut ilmu, mau gimana pun kita harus tahu nih bagaimana caranya agar kita tahu ilmu agama gitu. Yang ketiga, ijtihad, bersungguh-sungguh, karena ilmu itu tidak gampang, ilmu itu tidak mudah. Makanya sekarang itu udah banyak sekali yang Al-Fakir lihat orang-orang awam ini yang tidak pernah belajar ilmu agama, sok-sokan mengkritik daripada orang-orang yang punya ilmu agama. Bahkan sampai berani menghardik orang-orang yang memiliki ilmu agama. Karena apa? Karena bersimpangannya pemikiran mereka dengan pemikiran orang-orang yang berilmu. Makanya hati-hati bagi kita, jangan sampai pemikiran kita itu bisa rusak. Karena bahaya sekali seandainya kita merasa ilmu yang diberikan oleh suatu ustadz atau habaib atau siapapun itu adalah ilmu agama, tapi kita ingkar. Terkadang ada seseorang itu yang tidak sama persepsi di dalam pemikiran mereka masing-masing. Oleh karenanya dianjurkan yang ketiga ijtihad, kemudian apa? Wabulghah. Bulghah itu adalah kemampuan. Ilmu itu mafil balas. Ilmu itu bukan suatu hal yang gratis. Ilmu itu harus bulghah, dengan kemampuan, dengan kalau zaman sekarang ya mungkin harus dengan uang. Karena apa? Karena kita harus beli kitab, ya kan? Karena kita harus bersafar untuk mencari ilmu. Mungkin ada orang Jakarta mau mencari ilmu ke Jawa, atau sebaliknya orang Jakarta mau cari ilmu ke orang Jawa mau cari ilmu ke Jakarta. Wabulghah, dengan adanya kemampuan yaitu untuk bisa mencari ilmu tersebut. Yang keempat, yang kelima yaitu suhbatul ustadz. Nah, ini yang mungkin zaman sekarang orang-orang itu malu terkadang untuk mau mendekat dengan ustadz. Padahal orang yang mau mempunyai ilmu, dia harus benar-benar untuk bisa mendekati daripada orang yang berilmu. Yaitu dengan suhbatul ustadz, berteman dengan guru. Berteman di sini bukan berarti kita mafil ahlak ilaih. Bukan berarti kita tidak memiliki adab dengannya, seakan-akan kita menganggap dia adalah teman kita, bukan. Tapi yaitu yakni yatagarrub ilaih, yaitu adalah orang yang mau mendekat daripada orang yang berilmu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan siapa orang yang mau dapat kebaikan ada dua macam. Kalau misalnya kita mau mendekat kepada ahli parfum atau orang-orang yang menjual minyak wangi, kita mendapatkan keharumannya. Oleh karenanya sama halnya seperti orang yang mencari ilmu. Siapa orang yang mau mencari teman duduknya itu adalah orang-orang yang berahli ilmu, mau nggak mau dia pun akan merasa terinspirasi dengan temannya sehingga dia juga memiliki semangat untuk sama mencari ilmu. Itu yang kelima. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan lagi, kalau misalnya mencari teman duduk, jangan seperti kita berdekatan dengan orang yang orang yang tukang sampah. Karena dikhawatirkan orang-orang yang membawa sampah, maksudnya tukang sampah itu dalam bahasanya itu seperti orang yang mendapatkan kebauan gitu. Atau kalau diartikan terikut daripada melaksanakan sebuah kemaksiatan. Oleh karenanya kita harus benar-benar mencari teman yang bisa menuntun kita untuk bisa masuk ke akhirat Allah Subhanahu wa taala hingga masuk ke surga Allah. Itu yang kelima. Yang keenam yaitu tuluz zaman, yaitu adanya waktu yang panjang. Maksudnya apa?
kita harus memiliki waktu yang dimana waktu itu kita memang untuk mencari ilmu. Ada zaman sekarang itu orang-orang lebih suka menghabiskan waktunya mungkin dengan menonton film drakor atau menonton film apa India atau apapun. Waktunya itu tidak diselipkan untuk menuntut agama. Padahal resep daripada Imam Syafi'i, carilah waktu kalian yang untuk bisa menuntut agama. Maksudnya kita udah tahu, oh ini waktu untuk keluarga, ini waktu untuk teman, ini waktu untuk menuntut ilmu, ini waktu untuk majelis, ini waktu untuk have fun. Jadi memang sudah kita kendalikan. Makanya waktu itu diibaratkan suatu emas gitu, suatu hal yang berharga. Kalau kita tidak bisa menjaga suatu hal yang berharga ini, maka kita akan menjadi orang yang sia-sia, menjadi orang yang rugi. Makanya Rasulullah pun mengatakan, utlubul ilma minal mahdi minal wahdi ilal lahdi. Tuntutlah kalian ilmu dari buayan sampai dalam kubur. Maksudnya apa? Jangan sampai kita itu haus, jangan sampai kita itu tidak haus untuk mencari ilmu. Bahkan Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini termasuk sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas atau yang kita kenal dengan Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas ini periwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga yang banyak. Jadi periwayat hadis-hadis Rasulullah salah satunya banyak dikutip daripada Abdullah bin Abbas. Di waktu zaman Abdullah bin Abbas, waktu beliau masih kecil, waktu itu beliau masih seusia seperti umur 13 tahun ke atas. Tapi di waktu masih beliahnya beliau ini, masih kecilnya umur beliau ini menginginkan atau haus akan ilmu agama. Beliau ini bahkan sampai merasa di waktu kecilnya saja, waktu kecil yang mana mungkin Al-Bagir waktu kecil belum kepikiran untuk mencari ilmu yang lebih serius atau apapun itu. Tapi Abdullah bin Abbas ini malah di waktu kecilnya beliau ini serius untuk mencari ilmu agama. Kemudian beliau berinisiatif karena beliau ini adalah sepupu Rasulullah. Beliau ini berinisiatif mau melihat rutinitas segalanya yang dilakukan Rasulullah SAW. Sehingga beliau berizin kepada Rasulullah untuk beliau bisa tidur menemani Rasulullah SAW di rumah beliau. Ya maksudnya untuk menginap, untuk bahasa zaman sekarang bersilaturahmi pun sambil berinap di dalam rumah Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Abbas ini melihat semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika jalannya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sedang menikmati lauk pauk, atau ketika Rasulullah SAW sedang berbaring, sehingga semua yang dilakukan Rasulullah SAW itu dicontoh oleh Abdullah bin Abbas. Karena senangnya Abdullah bin Abbas itu ingin menirukan apa yang Rasulullah SAW kerjakan, sehingga suatu malam beliau ini tidak mau sampai terlelap tidur. Dalam arti beliau ini ingin menunggu Rasulullah SAW bangun untuk tahajud. Subhanallah, ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan yang terbangun dari tidurnya dan ingin melaksanakan sholat tahajudnya. Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang paling rajin, sehingga beliau ini sebelum Rasulullah SAW mengambil daripada air wudhu sudah disiapkan oleh Abdullah bin Abbas. Sehingga disitulah Rasulullah SAW sangat melihat kesemangatan anak ini untuk menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan daripada Abdullah bin Abbas, salah satu ulama atau salah satu sahabat yang pandai atau yang banyak mengambil daripada hikmah, hikayat daripada Rasulullah SAW. Hingga beliau salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat dipakai di era zaman Rasulullah SAW ketika ada bermusyawarah daripada seperti sahabat Rasulullah lainnya seperti Umar bin Khattab atau Abu Bakar atau Ali bin Abi Thalib, dan siapapun itu ketika ingin bermusyawarah pasti beliau sangat menunggu adanya Abdullah bin Abbas karena kecerdasan otak Abdullah bin Abbas. Mereka sangat mengkagumi daripada kecerdasan sang Abdullah bin Abbas. Oleh karenanya di dalam waktu kita ini jangan sampai kita merasa rugi untuk mencari ilmu agama Allah.
Karena ilmu agama ini memang untuk zaman sekarang itu sangat penting menurut Al-Fakir. Karena orang zaman sekarang itu banyak menghalalkan sesuatu. Bahkan dunianya pun dihalalkan untuk sesuatu. Padahal orang itu adalah orang yang berilmu. Bahkan ada juga orang-orang yang berilmu itu menghalalkan segala sesuatu untuk dunianya. Bahkan tidak lain dan tidak bukan, ya banyaklah seperti orang-orang yang orang-orang yang ahli ilmu tapi pintar berselat lidah di depan orang tapi tidak mengamalkan ilmunya. Makanya itu hati-hati. Orang-orang yang berilmu pun harus mengamalkan daripada ilmu-ilmu tersebut. Dan sebelum kita mencari ilmu, ada baiknya juga, ada kalanya kita itu yang pertama adalah niat. Kalau kita menuntut ilmu tanpa ada niat, niat itu sesuatu yang berlandasan kepada sesuatu yang mau kita kerjakan. Jadi ada kalanya orang melakukan kebaikan, mereka mendapatkan kebaikan, tapi tidak mendapatkan pahala niatnya. Jadi dia melakukan kebaikan, tapi tidak mendapatkan 2 kali lipat pahala. Berbeda dengan orang yang mau melakukan kebaikan, disertai dengan niat untuk melakukan kebaikan. Nah, di situ mereka mendapatkan 2 double pahala, 2 kali lipat double pahala. Karena segala sesuatu yang harus kita kerjakan itu tidak diawali dengan niat. Kalau niatnya kita melakukan sesuatu kebaikan tanpa diiringi dengan adanya niat, maka sayang sekali gitu. Karena innamal a'malu binniat. Karena hanya saja segala sesuatu yang mau kita kerjakan itu dilandasi dengan adanya niat. Bahkan orang-orang ahli tafsir, ahli Quran, ahli hadis, ulama-ulama, semuanya ketika mereka ingin meriwayatkan sesuatu atau ketika beliau ingin membuat kitab atau mengkarang sesuatu, mereka pun dengan niat terlebih dahulu. Niatnya apa? Liwajillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada lain dan tiada bukan, memang niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena Allah pun memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu itu dengan mukhlis, keikhlasan. Keikhlasan tersebutlah dengan adanya kita belajar mengetahui niat. Bahkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Syaibul Malik Simtud Durar, beliau itu melakukan segala sesuatu, pertama beliau niat liyataqarrab ilallah wa rasulih. Beliau niat agar beliau dekat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika beliau mau melaksanakan apapun, beliau niat. Bahkan yang Al-Fakir tahu, guru-guru Al-Fakir juga, yang salah satu cucu daripada Habib Ali Al-Habsyi, ketika beliau mau melakukan suatu kebaikan, pasti beliau memerintahkan para murid-muridnya untuk niat terlebih dahulu. Dan Al-Fakir ingat, waktu Al-Fakir masih di Hadramut, ketika kita hendak berziarah, sebelum kita keluar daripada masjid yang ada di Hadramut itu, kita itu diperintahkan oleh Sayyidul Habib Muhammad bin Imam bin Munsib Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, sebelum engkau melangkahkan kakimu, niatlah terlebih dahulu. Jadi kita dianjurkan untuk niat. Bahkan beliau kadang mengiringi, maksudnya memberitahu niat yang baik seperti ini, seperti ini, seperti ini. Salah satunya ketika kita ingin menuntut ilmu, niatkan semoga apa yang kita cari, yaitu ilmu agama, ini terhubung kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah kita menuntut ilmu agama itu untuk terhubung kepada Allah dan Rasulnya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, semuanya itu akan mendapatkan kebaikan. Dan bahkan orang-orang yang berniat kepada suatu hal yang Allah wa Rasulih, agar dia bisa lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, maka bahaya pun akan menolak dia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah tidak mungkin menginginkan hambanya atau umatnya mendapatkan suatu musibah. Karena apa? Karena dia sudah dekat dengan Allah dan Rasulullah. Makanya kadang ada orang niat hadir majelis taklim, ya mungkin karena gurunya ganteng, good looking, atau karena gurunya pokoknya
mungkin ada mencari kesalahan gurunya, adalah intinya dia mencari sela-sela baik yang baik ataupun yang buruk terhadap guru-gurunya. Sudah niat dari awalnya saja orang itu udah tidak baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratullah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratu wa man kana hijratu ila dunya yusibuha au imra'atin yunkihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Karena segala sesuatu itu memang tergantung apa yang kita niati. Kalau kita niati untuk Allah dan Rasulnya, maka akan terhubung kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita niatkan segala sesuatu tadi untuk dunianya, yusibuha, mereka akan mendapatkan apa yang mereka gantungkan tersebut. Atau untuk perempuan tadi, yunkihuha, mereka bisa menikahi orang yang mereka niati. Makanya semua itu harus berdasarkan dengan niat. Kalau sudah ada orang mereka melakukan sesuatu, mereka berilmu nih, mereka melakukan sesuatu yang dimurkahi Allah dan mereka merasa oh ini mungkin tidak berbahaya bagi dirinya, atau mereka merasa ini mungkin dosanya kecil, padahal mereka adalah orang yang berilmu, maka di situ hati-hati. Niatnya dia saja sudah salah melakukan hal seperti itu. Niatnya saja salah, apalagi melakukan halnya. Makanya niat ini berbentuk berbahaya juga bisa mendapatkan kebaikan. Oleh karenanya jangan sampai kita tercerobong di dalam kesesatan atau tercerobong di dalam kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus melakukan segala sesuatu dengan niat. Niat itu juga bisa mengantarkan kita lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat itu juga bisa mengantarkan kita kepada suatu tadabbur, meresapi pada sesuatu yang kita lakukan. Makanya kenapa segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Seperti kita berwudu, nawaitul wudu. Kita berniat untuk melakukan wudu, diawali dengan niat. Ada juga yang dia mengawali niat kepada suatu hal yang fardiyah. Ada juga seperti dia niat puasa, nawaitu shauma ghadin, fardu, itu suatu hal yang wajib. Atau dia niat juga kepada suatu hal yang wajib seperti dia niat untuk berzakat, kan? Atau dia juga berniat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia mendapatkan pahala double di dalam niatnya tersebut. Oleh karenanya, di momen malam hari ini, tiada lain dan tiada bukan, kebanyakan daripada ulama-ulama terdahulu, mereka itu selalu mengajarkan, sebelum mereka mengajarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, jadi itu orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu itu, sebelum mereka mengajarkan atau membuka daripada kitabnya terlebih dahulu, mereka itu sudah, kalau di zaman sekarang itu bahasanya sudah dikasih arahan. Jadi dikasih tahu tata caranya begini, tata caranya begini, tata caranya begini. Yaitu apa? Ya, pastinya pertama mereka lakukan dengan niat. Niat tadilah yang mengantarkan mereka agar mudah terhubung kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, alhamdulillah kita malam hari ini belajar ilmu agama. Kita hadir, yang mana orang-orang mungkin di luar sana sedang melakukan kemungkaran, tapi kita malah di sini melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga berkat adanya majelis-majelis seperti ini adalah salah satu lambang bentuk kebahagiaan Rasulullah SAW terhadap hamba-hambanya, umat-umatnya yang masih ada rasa mau tahu mencari ilmu agama. Padahal orang zaman sekarang mungkin sudah banyak ditutup matanya melakukan kebaikan. Bahkan mereka ditutup matanya melakukan kebaikan, melakukan suatu hal yang diridhai Allah, ditutup semua. Dijadikan matanya dibukakan oleh kemaksiatan, dibukakan oleh kemungkaran, dibukakan oleh suatu hal kezaliman, fitnah sana sini. Dan alhamdulillah kita ditutup melakukan daripada kemungkaran, kita ditutup melakukan daripada kemaksiatan. Bahkan kita dibukakan oleh Allah untuk mencari ilmu agama Allah. Alhamdulillah, ini adalah salah satu karunia
Dimana juga ketika Sayyidina Habib Muhammad itu, ketika Guru Al-Bagir, kalau sudah menceritakan ilmu, ketika beliau menceritakan ilmu agama secara spesifik, beliau itu selalu, sebelum beliau mengantarkan kepada suatu ilmu tersebut, beliau ini sudah mengajarkan niat. Misal kita sudah diajarkan tentang niat ini, nanti beliau menceritakan lagi tentang niat seperti ini. Contoh, seperti kita sudah diajarkan niat sebelum makan, itu cuci tangan terlebih dahulu, berdoa sebelum makan, menggunakan tangan kanan. Sudah dijelaskan tentang niat. Kemudian ada bab baru lagi, ketika contoh masuk masjid menggunakan kaki kanan. Ketika kita di dalam masjid, apa yang dilakukan? Iktikaf. Jangan sampai kita meninggalkan yang namanya iktikaf. Ada juga, jadi setiap apa yang beliau sampaikan, cerita atau apapun itu, pasti Sayyidil Habib Muhammad ini menceritakan tentang niatnya. Jangan sampai lupa niat untuk terhubung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, niat untuk terhubung hati kita kepada aulia Allah, niat hati kita terhubung kepada para zuhriat Rasulullah, niat hati kita terhubung kepada para asatid, para ustadz, para alim ulama, para kiai. Nah, makanya orang-orang seperti mereka lah yang nanti di Lauhi Mahfud, mereka lah yang nanti mendapatkan beberapa poin untuk bisa membantu orang-orang yang masuk ke neraka Allah diangkat, dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kan Rasulullah mengatakan apa? Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ada orang yang cinta mati dengan BTS, nanti di Lauhil Mahfud mereka akan dikumpulkan kepada pecinta-pecinta Korea. Ada juga nanti yang mereka itu dikumpulkan kepada orang-orang yang ahli zikir, seperti mereka suka zikiran, suka sholawatan, suka membaca kebaikan-kebaikan sirah nabawiyah, majlis taklim, apapun itu, maka mereka pun nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang nanti duduknya sama seperti mereka. Almar'u ma'a man ahabba. Ketika Sayyid Muhammad menceritakan kalau sudah almar'u ma'a man ahabba, itu nikmatnya udah mengalahkan apapun. Bahkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid Sintudurar, beliau itu tidak pernah terlepas satu detik pun kecintaan beliau terhadap Rasulullah SAW. Ketika beliau berbicara terhadap manusia pun, mulut beliau berbicara, tapi hati beliau tetap ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bahkan Sayyidil Habib Umar bin Hafid, gimana lihat cara beliau berbicara pada orang. Masya Allah, senyum, akhlak, diam, tidak terlalu banyak berbicara. Tapi yang berbicara yaitu hati. Mungkin kadang ada orang awam ini menganggap berhayal, halusinasi, semuanya hanya halusinasi. Padahal mereka belum merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka belum pernah merasakan daripada suatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditampakkan oleh orang-orang tersebut. Ya, makanya kebanyakan orang awam ini kristis di dalam pemikiran mereka. Mereka hanya mengkafir-kafirkan, mereka hanya mengolok-olok para ulama, mereka hanya merendahkan ulama, bahkan sampai mengintimidasi para ulama, mencari aib-aibnya para ulama. Padahal mereka ini nggak tahu nikmatnya mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lezatu ala iman. Lezatnya mereka merasakan keimanan. Mereka nggak tahu lezatnya mereka mendapatkan rasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang itu nggak tahu. Yang hanya mereka tahu seperti halnya bagus di depan, covernya bagus, tapi belakangnya buruk, hatinya buruk, tidak bersih hal atau apapun itu. Padahal kalaupun mereka tahu seseorang, ya, salah satu juga seperti wali-wali Allah gitu, bahkan seperti siapa itu, Syekh Al-Bushiri atau Syekh siapa itu yang memberikan jantungnya kepada Rasulullah SAW, supaya apa? Supaya hatinya tidak cinta terhadap siapapun kecuali cuman hanya Rasulullah SAW. Mungkin banyak orang yang menganggap itu halusinasi, itu hanya cerita fiktif atau apapun itu. Padahal mereka belum merasakan nikmatnya iman. Makanya
para nabi Allah Subhanahu wa taala, para anbiya, mereka mendapatkan mukjizat. Kemuliaan mereka itu dengan mukjizat. Berbeda dengan para ulama. Para ulama itu kemuliaannya mendapatkan dengan karomah. Karomah tersebutlah yang mengantarkan mereka kepada satu derajat yang di bawah daripada anbiya. Para anbiya, para nabi-nabi terdahulu, para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW diuji sama Allah Subhanahu wa taala yang begitu berat. Tapi mereka tetap mendapatkan mukjizat. Karena apa? Meskipun mereka diuji dengan seberat itu, mereka tetap mempunyai halawatul iman, masih merasakan nikmat manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka sudah merasakan. Begitu juga para ulama yang mana mereka mempunyai karamah. Ya mungkin banyak orang-orang menganggap itu halusinasi, itu bohong, itu pembodohan, ini segala macam, dongeng, apa segala macam. Mereka belum pernah merasakan daripada apa yang ulama-ulama rasakan. Bahkan Al-Fakir waktu di Hadramut pun pernah melihat yang mungkin itu bisa dikatakan karom. Dulu Al-Fakir sama halnya mungkin sedikit tidak percaya dengan adanya kalimat karomah. Tapi ketika Al-Fakir sudah melihat di depan mata Al-Fakir, oh ternyata apa yang Al-Fakir pernah pikirkan tentang hal ini ternyata kebodohan Al-Fakir. Karena apa? Karena Al-Fakir pertama tidak serius atau tidak sungguh-sungguh mungkin mencari ilmu agama. Maksudnya imannya masih rendah gitu. Sampai sekarang pun masih rendah. Tapi ketika Al-Fakir melihat karomah daripada para ulama tersebut, maka mereka yang Al-Fakir lihat, subhanallah, mungkin nggak bakal ada yang percaya kalau Al-Fakir ceritain. Tapi ya itulah karomah daripada ulama-ulama yang Al-Fakir langsung lihat, seperti ulama-ulama Hadramut, seperti ulama-ulama Yaman, karomahnya subhanallah luar biasa. Padahal kita tahu sendiri kan di Yaman itu bukan tempat, ya kita tahu emang di Yaman bukan tempat maksiat. Bahkan kita nggak pernah melihat wajah perempuan sedikit pun. Jangankan wajah tangan, telapak tangan perempuan saja kita nggak pernah lihat. Apalagi muka wajahnya perempuan tersebut. Bahkan dikatakan wanita-wanita tarim itu keluarnya cuma tiga waktu. Ketika beliau masih kecil, ketika beliau dilamar, ketika mau dikuburkan di dalam kuburnya. Itulah wanita-wanita yang ada di Hadramut. Makanya kalau misalnya orang sudah nggak percaya tentang hal itu, tafadhol untuk melihat negeri Hadramut, gimana indahnya negeri Hadramut, negeri para aulia. Bahkan ada di situ tuh makom atau apa? Atau kuburan yang semua daripada kuburan itu para ulama, para waliullah, para kuburan zuriat Rasulullah SAW. Ada juga kuburan para penuntut ilmu, ada juga kuburan para sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi yang mengikuti perang Uhud, di situ semua terkumpul jadi satu. Makanya bahkan banyak cerita-cerita lah tentang orang-orang yang pernah merasakan ya. Makanya kalau misalnya ada orang mengaku wali, jangan cepat dipercaya. Karena apa? Karena wali itu memang nggak semudah itu. Jadi layak riful wali ilal wali. Cuman wali yang bisa tahu kalau dia adalah benar-benar wali. Makanya orang Hadramut itu rata-rata semuanya wali. Dan mereka tahu ini wali dan ini bukan wali. Oleh karenanya subhanallah, alhamdulillah, masya Allah gitu kan. Kita masih bisa mendapatkan nikmat iman. Kita masih bisa mendapatkan nikmat keberkahan hidup, nikmat waktu. Bahkan nikmat waktu itu ya talabatul ilmu, mencari ilmu, nikmat waktu. Kita bisa lihat bagaimana para ustadz yang sekarang viral mungkin ya, atau yang kita panuti seperti Ustadz Abdul Somad gitu kan, atau Ustadz Adi Hidayat, atau siapapun itu ustadznya. Mereka sebelum mereka popularitas, mereka punya nama sekarang besar, kita harus lihat histori sebelumnya, dari payahnya mereka menuntut ilmu. Apalagi ketika Al-Fakir dengar ceritanya Ustadz Adi Hidayat, subhanallah, mencari ilmunya sungguh-sungguh karena ditinggal oleh orang tuanya waktu beliau menghafalkan Al-Quran. Itu adalah salah satu himmatul rijal yukasirul jibal. Karena hakikatnya orang yang semangat itu, hakikatnya dia tuh bisa loh
memecahkan gunung. Himmatur rijal. Semangatnya orang-orang yang mau mencari ilmu ini, dia tuh bisa memecahkan gunung. Gunung aja yang sebesar itu, yang sekeras itu, bisa dia pecahkan. Kita lihat gimana ceritanya para ulama kita lihat daripada ceritanya para ashafunas kita lihat ceritanya para habaib, kita lihat ceritanya para kiai. Mereka waktu menuntut ilmu tidak semudah sekarang. Kalau sekarang kita tinggal cari PDF, kita lihat YouTube, kita belajar di sana, sudah gampang. Tapi orang-orang dulu kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu ya, ketika beliau mencari ilmu, bersungguh-sungguh mencari ilmu, kita lihat himmahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semangatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mencari ilmu, sampai mereka meninggalkan orang tuanya. Sampai di dalam perjalanannya pun banyak ujian dan rintangan. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat daripada ulama-ulama tersebut. Makanya ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi-nabi. Makanya jangan sampai sedikit aja nih, kadang Al-Fakir lihat kayak di reel gitu kan, atau kayak di TikTok atau Facebook atau sosial media lainnya. Kadang kita ngelihat ada ulama yang dibuat video-videonya diolok-olok. Ada juga ulama yang menyampaikan sesuatu ini jadi dibawa bercandaan gitu ya. Padahal yang dikhawatirkan itu apa ya? Takutnya. Karena itu kan memang ulama itu kan warisatul anbiya, pewarisnya para nabi. Kalau ada orang yang berani menyentil gitu, pasti sama halnya dia seperti menyentil kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Makanya Al-Fakir kadang khawatir kalau ada yang orang-orang yang seberani itu. Bahkan Al-Fakir pernah debat sama orang, ya Al-Fakir tidak mau merendahkan dia, cuman kita lihat kualitas orang berilmu sama kualitas orang yang tidak berilmu. Kualitas orang berilmu itu nggak terlalu banyak berbicara. Tapi ketika berbicara, mereka menyampaikan dalil, menyampaikan daripada makalah. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu, hanya war-war, hanya membabi buta, hanya memfitnah, ini itu segala macam. Padahal mereka tidak pernah belajar ilmu agama. Waliyadzubillah, semoga kita doakan orang-orang seperti itu cepat dapat hidayah. Semoga bisa lebih dekat kepada ulama-ulama, lebih dekat kepada para habaib, para kiai, kepada orang-orang yang ahli ilmu, sehingga mereka tidak tersasar lagi. Mungkin yang waktu sangat udah lumayan panjang, yang bisa mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penyampaian pemateri dari Habib Habibi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada seluruh teman-teman, dipersilakan untuk bertanya. Bisa melalui on mic atau menulis di kolom chat. Untuk on mic kita batasi 2 penanya, dan untuk di kolom chat kita batasi 3 pertanyaan. Dipersilakan teman-teman untuk bertanya. Baik, karena tidak ada yang mengangkat tangan, Ana beralih ke kolom chat ya Habib. Ana baca. Baik, dari Ukti Mustaka Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib, jika orang yang bersungguh-sungguh untuk belajar agama, apa yang dipermudahkan jalannya? Syukron Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habib, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, alhamdulillah, masya Allah. Niatnya saja untuk menuntut ilmu aja situ Allah Subhanahu Wa Taala udah buka kebaikan bagi orang yang niatnya saja untuk mau menuntut ilmu. Makanya man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, syahalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh kepada suatu ilmu atau mencari ilmu, orang ini mau mencari ilmu kepada ilmu agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di Lauhul Mahfuz, mereka adalah orang-orang yang dipermudah jalannya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga Allah. Makanya alhamdulillah, niat saja, baru niat ini
malaikat kanan kiri ini kan udah mencatat. Apalagi ketika kita mengamalkan, mengerjakan daripada pekerjaan tersebut. Dan itu subhanallah, itu antusias yang sangat luar biasa. Bahkan kita lihat kisahnya seperti Imam Ibn Hajar, Imam Romli, bahkan kisah daripada Imam Ibn Hajar itu ketika beliau menuntut ilmu, yang mana semua pendapat daripada Imam Ibn Hajar dan Imam Romli ini kita ikuti. Dulu waktu beliau saja seorang ulama yang masya Allah, yang terkenal cerdasnya, sempat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Yaitu susahnya menghafal. Sempat mereka itu didapatkan atau diuji oleh Subhanahu Wa Taala susah menghafal. Tapi karena himmahnya mereka, karena semangatnya mereka menuntut ilmu, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada mereka, sehingga mereka pun menjadikan ulama. Bahkan semua pendapat ahli fikih, ketika kita belajar ilmu fikih, pasti nanti ada pendapat Imam Ibn Hajar atau Imam Romli. Nah, itu kisah mereka saja bisa kita ambil. Bagaimana kita yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita mungkin lebih elok, maksudnya lebih cerdas atau lebih dimudahkan berhafalannya. Jadi ilmu itu bukan hanya sekadar dipahami, tapi juga dihafal. Karena suatu hal yang kita hafal, apalagi itu suatu kebaikan, baik itu firman Allah atau sabda Allah, sabda Rasulullah SAW atau itu kalam ulama, kita hafal saja, itu kita mendapatkan suatu bonus kebaikan. Apalagi kita amalkan. Jadi kadang ada orang ini, dia cuman belajar, membaca, tapi tidak dihafal. Sebaiknya ilmu itu juga dihafal. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ukti Siti Mardila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Habib, mengapa manusia lebih banyak memperbanyak harta daripada memperluas pengetahuan ilmu agama dan dunia? Dan bagaimana cara kita menyampaikan kepada seseorang bahwa agar kita lebih mempelajari ilmu akhirat? Syukran Habib, jazakumullah khair kasiran. Kepada Habib, waktu dan tempat dipersilahkan. Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? Man aradal ilma, man aradad dunya, alaihi bil ilm. Man arada wa man aradal akhirah, fa alaihi bil ilm. Wa man aradahuma, fa alaihi bil ilm. Jadi orang yang mau mendapatkan akhirat saja, maka mereka harus belajar juga, yaitu mencari ilmu agama. Dan juga ada orang yang mau mencari dunia, mereka juga harus belajar mencari ilmu dunia. Dan juga barang siapa yang mau mencari kedua-duanya, antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, mereka pun harus belajar. Oleh karenanya dengan adanya ilim tersebut, ilimlah ini yang nanti bisa membantu kita agar dimudahkan kita untuk ke jalan Allah. Nah, bagaimana hukumnya orang untuk mencari dunia? Hukumnya tidak apa-apa. Selama di sana mereka tidak menjadi orang yang tamak, rakus terhadap dunia. Sehingga apa? Sehingga mengakibatkan mereka lupa terhadap sholatnya. Mengakibatkan dia lupa terhadap sholawatnya, zikirnya, majlis ta'limnya. Sehingga semua tentang kehidupannya adalah tentang dunia. Nah, ini yang waliyadzubillah min zalik, harus berhati-hati terhadap orang-orang yang tamak atau serakah mencari ilmu dunia. Bahkan Abdurrahman bin Auf, kisah Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat kaya raya sekali beliau ini. Saking kaya rayanya, beliau ini sudah nggak mampu bagaimana caranya agar bisa miskin. Sehingga suatu ketika beliau ini menginfakkan semua hartanya agar apa? Agar Abdurrahman bin Auf ini jadi orang miskin. Saking tawakalnya beliau kepada Allah, beliau infakkan semua hartanya untuk akhirat, gitu kan. Sampai suatu ketika ada, saking beliau ini keinginan beliau menjadi orang miskin, suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini melihat dagang-dagangannya para sahabat-sahabat lainnya itu, beliau itu berdagang kurma basi, kurma yang sudah basi gitu.
Saking beliau ini ingin cepat miskin, beliau ini membeli semua kurma-kurma basi teman-temannya tersebut dengan harga dinar yang luar biasa besar. Bahkan sampai penjualnya pun terheran-heran kepada Abdurrahman bin Auf. Sehingga Abdurrahman bin Auf ini ingin sekali menjadi umat Rasulullah yang miskin. Sampai hartanya dihabiskan untuk dibelikan daripada. Sebenarnya niat Abdurrahman bin Auf juga ingin menolong sahabatnya. Yang mana waktu itu sempat krisis ekonomi antara warganya, juga sempat mereka susah daripada memiliki ekonomi yang baik. Sehingga inisiatif Abdurrahman bin Auf ini ingin membeli semuanya agar mereka mendapatkan rezeki. Suatu hari senang hati daripada Abdurrahman bin Auf ini, karena apa? Karena Abdurrahman bin Auf udah ngerasa miskin, udah senang. Sahabat Rasulullah udah senang, akhirnya saya pun jadi miskin, katanya. Saya infakkan rezeki saya, uang saya kepada orang-orang yang membutuhkan, katanya Abdurrahman bin Auf. Saking inginnya beliau menjadi orang miskin. Tapi lihat cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ada raja yang ada di kota Yaman memerintahkan daripada prajuritnya untuk mencari kurma yang basi, karena di Yaman waktu itu, di zaman mereka itu mendapatkan wabah, yang mana wabah tersebut tidak bisa mendapatkan banyak penyakit lah, warganya tidak bisa menyembuhkan penyakit itu kecuali dengan mengkonsumsi. Sampai suatu saat prajuritnya itu datang ke Mekah, dan para prajuritnya itu mengatakan kepada para pedagang, siapa yang jual kurma basi di sini? Kemudian sahabat-sahabatnya pun teringat yang membeli kurma-kurmanya mereka Abdurrahman bin Auf. Kemudian sahabatnya mengatakan, itu ada Abdurrahman bin Auf kemarin membeli daripada kurma basi, gitu. Ternyata prajurit itu mendatangi Abdurrahman bin Auf dan memberikan uang tadi berlipat-lipat lebih banyak daripada apa yang Abdurrahman bin Auf berikan kepada sahabat Rasul. Makanya terkadang ada orang itu memiliki ilmunya, menggantungkan hatinya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak rela melihat hambanya yang tidak rela melihat hambanya sedih karena suatu hal yang padahal niatnya baik, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rezeki yang banyak. Oleh karenanya kita itu memang harus memperbanyak daripada qanaah, memperbanyak daripada niat lebih rendah hati, lebih merasa bersyukur dengan apa yang kita punya. Bahkan jangan terlalu tamak mencari dunia. Mencari dunia boleh, bahkan bagus, selama dunianya tadi tetap disalurkan kepada akhirat, itu bagus. Tapi kalau dunianya disalurkan kepada kemaksiatan, pada kemungkaran, nah itu yang berbahaya untuk akhirat, jaminan akhiratnya. Mungkin yang itu sedikit itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ukti Riani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, teman Ana sering curhat tentang imannya yang sering naik turun. Cara mengatasinya itu bagaimana? Assalamualaikum. Jadi memang semua orang pasti, bahkan itu pun dialami daripada thalabatul ilm, ya, adalah orang-orang penuntut ilmu pun pasti kadang imannya itu naik, kadang imannya pun turun. Semua orang pasti merasakan itu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mana mereka tahan itu, sampai mana mereka istiqomah, gitu kan. Maka dari itu terkadang kita itu memang butuh yang namanya teman yang bisa menarik kita kepada jalan kebaikan. Terkadang kita itu butuh teman yang bisa selalu menasihati kita. Terkadang kita itu harus memiliki teman, mencari teman yang bisa memahami keadaan kita. Dan zaman sekarang itu banyak sekali teman makan teman, gitu ya. Banyak sekali teman, ceritanya teman tapi di belakang ternyata jadi musuh, gitu. Oleh karenanya kita harus berhati-hati juga mencari teman. Sama seperti hal yang Al-Fakir sudah sampaikan tadi. Bagaimana yang disabdakan Rasulullah, carilah teman
yang seperti orang pedagang wangian, karena akan mendapatkan suatu keharuman. Jadi carilah teman yang bisa menyampaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, biar iman kita itu, imun nutrisi hati kita itu juga meningkat gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga banyak di antara orang-orang berilmu juga kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tapi mereka punya resep. Nah, kadang mereka tahu resep-resep agar hatinya mereka itu tetap berkaitan kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghadiri daripada majelis taklim. Nah, kadang juga majelis taklim ini bahkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan apa? Masih kama majma'il maulid. Masih kama majma'il maulid yujalil guru. Tidak ada tempat seperti majelis taklim inilah yang bisa mengangkat daripada kesumpekan. Sumpek kadang kita di rumah punya masalah ke keluarga, atau sumpek kadang punya masalah ke teman, atau sumpek tangga atau apapun itu. Maka kata Habib Ali, disinilah tempat yang bisa membuat imun kita, hati kita itu naik lagi kepada puncak keimanan. Dan di tempat majelis taklim juga itu bukan hanya untuk menghilangkan rasa gundah gelisah, juga kita di situ kata Habib Ali apa? Ya waktu taubatak ya asi idza batatub, katanya. Di sini juga adalah waktu bagimu wahai orang-orang pendosa untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ waktu paling tepat bagi kita biar kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang, nah ini terkadang mungkin banyak orang-orang ini tidak memahami. Kadang ada orang itu murtad. Kadang ada orang itu murtad dan dia itu tidak tahu kalau dirinya sudah murtad. Ada orang ya, hati-hati nih, makanya ada kadang kita itu keceplosan berbicara, menghina Allah mungkin ya, niatnya mungkin bercanda, tapi membawa-bawa agama gitu ya, atau membawa-bawa Allah atau membawa-bawa Rasulullah gitu. Niatnya itu bercanda, tapi hati-hati, di situ bisa menyebabkan kemurtadan. Bahkan mau kita beribadah berpuluh-puluh tahun sampai kita bahasanya berlumut-lumut diri kita beribadah pada Allah, tapi kita nggak sadar dengan apa kemurtatan kita. Nah, waliyadzubillah, semuanya akan tertolak semua ibadah kita, puasa kita, zakat kita, mungkin haji kita, sholat kita. Makanya di situ harus hati-hati. Makanya penting sekali bagi kita itu hadir ke majelis taklim. Penting sekali bagi kita, sebagaimana Imam Syafi'i katakan tadi, suhbatul ustad, mencari teman yaitu yang bisa menuntun kita kepada ilmu agama. Itu penting sekali. Jangan sampai kita punya teman sudah semuanya tentang dunia, akhiratnya dilupakan. Jadi yang difikirkan gimana caranya senang hidup di dunia, gimana caranya nikmat, gimana caranya biar bisa ini, biar bisa itu, sehingga akhiratnya dilupakan. Waliyadzubillah, jangan sampai seperti itu. Afwan, sebelumnya Habib, ini ada 2 pertanyaan lagi. Apakah dilanjutkan atau kita sudahkan saja? Lanjutkan aja, nggak apa-apa. Oh iya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ukti Zulfa Suci Sitorus. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, gimana caranya istiqomah mencari ilmu agama di tengah dunia kerja, apalagi di daerah yang jarang sekali ada kajian offline-nya Habib? Jazakallah khair. Kepada Habib, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, iya, begitulah ya. Kadang manusia itu juga benar. Kita itu kadang ada di suatu tempat yang mana memang jauh daripada ulama. Kadang kita juga mau mengetahui agama, mungkin kita terbatas. Mungkin yang sudah beristri terbatas mengurus anaknya. Tapi itu tidak apa-apa. Nah, sekarang, di zaman sekarang itu berbeda seperti zaman dahulu. Zaman sekarang mau kita mencari ilmu, kita duduk saja, baring-baring gitu ya, nyantai, chill gitu. Bisa kok kita tetap dapat ilmu. Bahkan Al-Fakir sendiri kadang ketika Al-Fakir sedang tidur gitu kan, kadang pakaian bukan pakaian sopan gitu kan. Tapi kadang scroll, oh ini tentang ceramah Ustadz, oh ini tentang ceramah agama, cerita ilmu agama. Jadi udah mudah bagi kita itu untuk mencari ilmu gitu lah.
udah mudah bagi kita itu nggak sesusah seperti zaman dulu. Maka bagaimana untuk istiqomahnya? Ya benar kata Imam Syafi'i, kita itu harus punya waktu. Kita harus bisa mengatur waktu kita sedemikian mungkin. Bahkan yang Al-Fakir lihat nih sekarang di Reel atau di TikTok, banyak sekali orang-orang berhijrah, Masya Allah, Tabarakallah. Mereka itu bisa menempatkan waktunya. Ada mereka menempatkan waktu paginya mungkin masak. Terus kemudian mereka habis masak, sempat sholat duha. Kan ada tuh di video-video. Terus ada yang baca Al-Quran. Kemudian setelah itu menonton film. Habis menonton film, sholat zuhur gitu ya. Nah, kadang Al-Fakir ngeliat zaman sekarang itu keren gitu. Mereka itu bisa mengatur waktunya sebaik mungkin. Dan disitulah bagi kita harus pintar-pintar menempatkan waktu kita. Bahkan jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita ini satu hari pun tidak mendengarkan daripada imun tentang nasihat. Satu hari kita tidak diberikan nasihat, hati ini nih bakal cepat mudah rusak gitu. Sama halnya seperti tumbuhan. Mungkin satu hari belum bisa disiram, masih bisa tumbuh. 2, 3, 5 hari atau berapa hari kemudian tidak disiram bisa layu hati itu. Nah, makanya dengan adanya tadi kita belajar ilmu agama sama halnya kita seperti dituangkan air agar hati kita ini tetap tumbuh biar tidak mati hati ini. Makanya kadang ada orang yang satu hari, satu hari mereka tidak mendengarkan nasihat atau tidak mencari ilmu agama. Besoknya juga 3 hari kemudian mereka masih mendengarkan, masih tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau setiap hari mereka itu mengatur waktunya sedemikian mungkin, sebagus mungkin. Apalagi seandainya mereka punya rumah, di situ ada meja khas atau meja khusus untuk belajar. Mereka tempatkan waktunya ditaruh di dinding, mereka tulis jam 1 ini untuk ini, jam ini untuk murojaah kitab ini, tentang ini. Nah, itu bagus. Bahkan nih kadang nih zaman sekarang ini orang-orang kan ya banyak lah ya, termasuk Al-Fakir juga kadang lupa menempatkan waktu ketika kita butuh ilmu agama. Dan yang Al-Fakir lihat sekarang ini, alhamdulillah ya, orang-orang yang menuntut agama ini sekarang jadi populer gitu. Dan alhamdulillah orang-orang yang mencari ilmu agama ini sekarang semakin banyak orang-orang yang hijrah. Maka dari situ Al-Fakir lihat perkembangan yang sangat luar biasa, dan itu menurut Al-Fakir udah baik bagi mereka dan mereka udah mengatur waktunya sebaik mungkin. Dan banyak juga Al-Fakir mendapatkan motivasi dari orang-orang tersebut. Banyak sekali yang Al-Fakir bisa ikuti. Karena menurut Al-Fakir konten-konten mereka pun konten yang positif dan tidak membawa kita, mengalirkan kita atau menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Jadi memang istiqomahnya kita, kalau mungkin di sana tidak ada ulama, kita masih bisa kok lihat YouTube-nya Ustaz Abdul Somad, lihat YouTube-nya Habib siapa, Kiai siapa. Yang pasti yang paling penting juga, jangan sampai salah memilih ustadz. Kita harus tahu ustadz ini lulusan dari mana, nisbatnya orang ini dari mana. Jangan sampai kita mencari ustadz yang notabene mereka udah bukan santri, mereka hanya mencari ilmu dari Google, mereka hanya mencari ilmu dari YouTube mungkin ya, sehingga seakan-akan mereka sudah memahami betul ilmu agama, padahal mereka tidak bisa baca kitab, mereka pun masih pilat-pilat membaca Al-Quran gitu ya. Nah, itu harus hati-hati mencari guru-guru, karena bagaimanapun juga kalian akan dituntun oleh para guru-guru kalian. Makanya oleh zaman sekarang itu penting sekali bagi kita itu memiliki guru. Dan alhamdulillah sekarang itu udah mulai banyak para anak-anak muda itu belajar kepada contoh wanita itu seperti Ustazah Halimah Al-Idrus gitu ya, kepada Ustazah siapa gitu, ada Habib siapa, kepada Ustadz siapa, yang memang nisbatnya mereka jelas, gurunya mereka jelas, dan mereka pun jelas memang orang-orang penuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita salah mencari guru. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ukti Siti Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib.
gimana caranya meluruskan niat karena Allah dan karena Rasulullahnya. Kepada Habib, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, ini Al-Fakir cerita tentang Habib Ali Al-Habsyi ya. Habib Ali Al-Habsyi itu dari kecil Habib Ali Al-Habsyi itu sudah dididik oleh orang tuanya benar-benar agamis gitu. Benar-benar keislamannya itu benar-benar dididik sangat luar biasa. Makanya kadang orang itu terbentuk hatinya, karakternya, profilnya itu kebanyakan memang di waktu kecilnya kita. Maaf, kadang Al-Fakir punya teman di waktu kecilnya, maaf sekali, di waktu kecilnya mereka tidak dibawa, maksudnya orang tuanya tidak membawa mereka kepada alur agama, tidak dibawa ke alur agama, bahkan sholatnya pun masih banyak yang bolong-bolong gitu ya. Dan ketika Al-Fakir sudah beranjak dewasa dan Al-Fakir bertemu dengan teman-teman Al-Fakir yang dahulu, dan Al-Fakir melihat mungkin karena dari waktu kecilnya mereka sudah terbiasa tentang hal itu, tidak dialurkan atau diaruskan kepada ilmu agama atau dididik atau dibawa kepada guru-guru gitu kan. Itu yang membuat mereka sebenarnya susah untuk bisa hijrah. Tapi alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, disitulah poin pahala yang bertembus-tembusan, yang berlipat-lipat bagi orang-orang yang benar-benar menempatkan hatinya untuk benar-benar sekarang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di waktu dulunya mereka itu adalah orang-orang yang jauh daripada misalnya daripada ulama atau apapun itu. Tapi mereka sudah punya tekad. Orang seperti inilah yang lebih baik daripada orang-orang yang sebelumnya. Karena apa? Karena yang Al-Fakir lihat, semangatnya orang-orang yang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti diterima. Karena mereka sudah bosan dengan kemaksiatan. Mereka sudah bosan dengan kemungkaran gitu ya. Ketika mereka sudah di dalam hatinya udah fix pengen berubah, disitulah dia menahan daripada semua yang pernah mereka rasakan. Mungkin mereka dulu merasakan tentang nikmatnya mungkar, tentang nikmatnya melakukan maksiat dan apapun itu, tapi mereka tahan semuanya itu orang lebih afdol, orang itu lebih mulia. Bukan berarti orang yang dulu itu sering melakukan maksiat terus dia hijrah, mereka adalah orang-orang yang sederhana atau biasa saja, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang seperti inilah yang harus diberikan jempol. Karena orang-orang seperti ini itu adalah orang yang cepat sekali terhubung pada Allah dan Rasulnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat diperhatikan dan dipelihara oleh Allah dan Rasulnya ketika mereka benar-benar ikhlas mau untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau mereka sudah menanamkan dalam dirinya, saya mau berubah, dan mereka sudah menanamkan untuk istiqomah, mereka ingin menanamkan halawatul iman, bahkan mereka setiap hari membaca Rotibul Atos mungkin, atau membaca Rotibul Haddad, atau membaca maulid, atau hadir majlis taklim, atau meskipun mereka tidak diizinkan keluar, tapi zaman sekarang sudah mudah, canggih, ada YouTube, kita bisa lihat live gitu, atau melihat unggahan-unggahan yang sudah pernah di-upload, kita bisa lihat kan. Kita bisa maksudnya kita bisa merasakan juga gitu, hadir daripada Raudatul Jannah, yaitu teman-teman surga. Seperti itulah orang-orang yang digambarkan, yang dulunya mereka adalah orang-orang yang mungkin ahli maksiat dan mereka sekarang tobat, dan disitulah orang itu lebih mulia daripada orang yang dari awal memang orang seperti orang alim dari awal mereka tidak pernah merasakan nikmatnya kemaksiatan. Tapi tingkatan mereka itu kalau untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala lebih cepat orang yang sungguh-sungguh di dalam untuk mengejar Allah Subhanahu wa taala. Dan orang alim tersebut mereka sudah mendapatkan derajat yang lebih tinggi juga pastinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Allah motivasi.
Halo, gimana? Nggak ada suaranya tadi. Habib, Ya, apakah suara saya terdengar jelas? iya sudah. Itu penyampaian kata motivasi kepada Habib. Nah, motivasinya selagi kita masih diberikan tulul waktu, masih diberikan waktu yang panjang, mungkin bagi antum yang sekarang belum menikah gitu ya, masih belum banyak kegiatan, masih banyak kegiatan-kegiatan antum ini yang maaf yang mungkin belum menikah, itu sebenarnya lebih afdal bagi kalian untuk menuntut ilmu, karena setelah kalian sudah menikah berbeda halnya, karena pasti kalian akan mengurusi anak-anak kalian, suami kalian dan neneknya. Makanya waktu zaman sekarang ini adalah waktu emas kalian untuk apa? Untuk bisa lebih serius, lebih fokus, lebih menjadi wanita yang lebih baik lagi, menjadi wanita yang lebih dekat lagi dengan Allah, kepada Rasul dan dengan Rasulullah, kepada Sayyidah Fatimah, kepada Sayyidah Khadijah, dan kepada zuriat Rasulullah juga, ahlul bait, kepada ustazah juga, para kiai, uning, semuanya. Itu waktu untuk kalian, waktu emas kalian untuk bisa lebih dekat kepada mereka. Dan jangan sampai niat-niat kita ketika mau menuntut ilmu agama itu niat karena selain Allah gitu. Tapi niat kalian itu semuanya kalian gantungkan untuk Rasulullah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Awali segala sesuatu kalian tadi dengan niat. Awali segala sesuatu yang berkaitan di dalam hidup kalian tadi, baik itu kebaikan kalian atau kalian ingin melakukan amalan-amalan apapun itu, baik itu terlihat seperti kecil ataupun besar, awali dengan niat, karena niat tadilah yang akan membantu kalian lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan bisa lebih dekat, kalian mempermudah bagi kalian untuk berjumpa kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Mungkin yang sedikit ini mungkin bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan atau tingkah laku atau apapun itu yang menyinggung kalian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Hadan ini. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Afwan Habib, suara saya terdengar jelas sudah? Baik. Terdengar. Itulah penyampaian kata motivasi yang sangat luar biasa dari Habib Habibi. Semoga bisa memotivasi untuk kita semuanya. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa kepada Habib Habibi dipersilahkan. Marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يلا بها يلا باسم الفاطمة يلا بها يلا باسم الفاطمة يلا باسم الفاطمة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kita sampai di penghujung acara setelah mendengarkan ceramah sekaligus doa yang bermanfaat dari Habib Habibi. Saya ucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya jika ada salah dan kurang berkenan. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa fakaratul majlis dan membaca dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Dewi Firdia Ramadhani selaku moderator pada malam hari ini izin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman.